Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto jadi tersangka atas kasus dugaan suap bersama buron Harun Masiku, partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut buka suara pada Selasa 24 Desember 2024. Juru bicara PDIP Ciko Hakim menduga ada politisasi hukum di balik penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ciko mencontohkan kekeliruan berujung diralatnya keterangan soal penetapan tersangka dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia yang sebelumnya disampaikan KPK. Ia menduga ada upaya menggoyahkan PDIP dengan tujuan untuk meruntuhkan atau mengambil alih. Ciko juga mengatakan bahwa ada beberapa ketua umum partai lain menghadapi ancaman sprindik. Mereka memilih untuk menyerah dan mengikuti arus kebijakan atau dukungan kekuatan tertentu yang menurutnya itu merupakan bentuk nyata dari politisasi hukum. Namun menurut Ciko, PDIP tetap teguh dan tidak akan menyerah. Bahkan ancaman hukum dan penjara justru menjadi energi tambahan bagi para kader PDIP untuk terus berjuang dengan tujuan menjaga kehidupan demokrasi di Indonesia. KPK sebelumnya diketahui telah menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus yang menjerat Harun Masiku. Hasto dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik, yakni tertanggal 23 Desember 2024. Sebelumnya diketahui penetapan Hasto sebagai tersangka ini dilakukan setelah ekspos perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam surat yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, Hasto Kristianto ini dikabarkan dijerat menggunakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK.
Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut, muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Ya, penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI Perjuangan.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Ya, penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI Perjuangan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan
di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI Perjuangan. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto jadi tersangka atas kasus dugaan suap bersama buron Harun Masiku, partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut buka suara pada Selasa 24 Desember 2024. Juru bicara PDIP Ciko Hakim menduga ada politisasi hukum di balik penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ciko mencontohkan kekeliruan berujung diralatnya keterangan soal penetapan tersangka dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia yang sebelumnya disampaikan KPK. Ia menduga ada upaya menggoyahkan PDIP dengan tujuan untuk meruntuhkan atau mengambil alih. Ciko juga mengatakan bahwa ada beberapa ketua umum partai lain menghadapi ancaman sprindik. Mereka memilih untuk menyerah dan mengikuti arus kebijakan atau dukungan kekuatan tertentu yang menurutnya itu merupakan bentuk nyata dari politisasi hukum. Namun menurut Ciko, PDIP tetap teguh dan tidak akan menyerah. Bahkan ancaman hukum dan penjara justru menjadi energi tambahan bagi para kader PDIP
untuk terus berjuang dengan tujuan menjaga kehidupan demokrasi di Indonesia. KPK sebelumnya diketahui telah menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus yang menjerat Harun Masiku. Hasto dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik, yakni tertanggal 23 Desember 2024. Sebelumnya diketahui penetapan Hasto sebagai tersangka ini dilakukan setelah ekspos perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam surat yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, Hasto Kristianto ini dikabarkan dijerat menggunakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam.
dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Ya, penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas Lembaga Anti Rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI Perjuangan. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto jadi tersangka atas kasus dugaan suap bersama buron Harun Masiku, partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut buka suara pada Selasa 24 Desember 2024. Juru bicara PDIP Ciko Hakim menduga ada politisasi hukum di balik penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ciko mencontohkan kekeliruan berujung diralatnya keterangan soal penetapan tersangka dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia yang sebelumnya disampaikan KPK. Ia menduga ada upaya menggoyahkan PDIP dengan tujuan untuk meruntuhkan atau mengambil alih. Ciko juga mengatakan bahwa ada beberapa ketua umum partai lain menghadapi ancaman sprindik. Mereka memilih untuk menyerah dan mengikuti arus kebijakan atau dukungan kekuatan tertentu yang menurutnya itu merupakan bentuk nyata dari politisasi hukum. Namun menurut Ciko, PDIP tetap teguh dan tidak akan menyerah. Bahkan ancaman hukum dan penjara justru menjadi energi tambahan bagi para kader PDIP untuk terus berjuang dengan tujuan menjaga kehidupan demokrasi di Indonesia. KPK sebelumnya diketahui telah menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus yang menjerat Harun Masiku. Hasto dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik, yakni tertanggal 23 Desember 2024. Sebelumnya diketahui penetapan Hasto sebagai tersangka ini dilakukan setelah ekspos perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam surat yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, Hasto Kristianto ini dikabarkan dijerat menggunakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto
sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI Perjuangan. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto jadi tersangka atas kasus dugaan suap bersama buron Harun Masiku, partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut buka suara pada Selasa 24 Desember 2024. Juru bicara PDIP Ciko Hakim menduga ada politisasi hukum di balik penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ciko mencontohkan kekeliruan berujung diralatnya keterangan soal penetapan tersangka dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia yang sebelumnya disampaikan KPK. Ia menduga ada upaya
menggoyahkan PDIP dengan tujuan untuk meruntuhkan atau mengambil alih. Ciko juga mengatakan bahwa ada beberapa ketua umum partai lain menghadapi ancaman sprindik. Mereka memilih untuk menyerah dan mengikuti arus kebijakan atau dukungan kekuatan tertentu yang menurutnya itu merupakan bentuk nyata dari politisasi hukum. Namun menurut Ciko, PDIP tetap teguh dan tidak akan menyerah. Bahkan ancaman hukum dan penjara justru menjadi energi tambahan bagi para kader PDIP untuk terus berjuang dengan tujuan menjaga kehidupan demokrasi di Indonesia. KPK sebelumnya diketahui telah menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus yang menjerat Harun Masiku. Hasto dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik, yakni tertanggal 23 Desember 2024. Sebelumnya diketahui penetapan Hasto sebagai tersangka ini dilakukan setelah ekspos perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam surat yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, Hasto Kristianto ini dikabarkan dijerat menggunakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum.
Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Ya, penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI Perjuangan. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto jadi tersangka atas kasus dugaan suap bersama buron Harun Masiku, partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut buka suara pada Selasa 24 Desember 2024. Juru bicara PDIP Ciko Hakim menduga ada politisasi hukum di balik penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ciko mencontohkan kekeliruan berujung diralatnya keterangan soal penetapan tersangka dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia yang sebelumnya disampaikan KPK. Ia menduga ada upaya menggoyahkan PDIP dengan tujuan untuk meruntuhkan atau mengambil alih. Ciko juga mengatakan bahwa ada beberapa ketua umum partai lain menghadapi ancaman sprindik. Mereka memilih untuk menyerah dan mengikuti arus kebijakan atau dukungan kekuatan tertentu yang menurutnya itu merupakan bentuk nyata dari politisasi hukum. Namun menurut Ciko, PDIP tetap teguh dan tidak akan menyerah. Bahkan ancaman hukum dan penjara justru menjadi energi tambahan bagi para kader PDIP untuk terus berjuang dengan tujuan menjaga kehidupan demokrasi di Indonesia. KPK sebelumnya diketahui telah menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus yang menjerat Harun Masiku. Hasto dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik, yakni tertanggal 23 Desember 2024. Sebelumnya diketahui penetapan Hasto sebagai tersangka ini dilakukan setelah ekspos perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam surat yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, Hasto Kristianto ini dikabarkan dijerat menggunakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI Perjuangan. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto jadi tersangka atas kasus dugaan suap bersama buron Harun Masiku, partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut buka suara pada Selasa 24 Desember 2024. Juru bicara PDIP Ciko Hakim menduga ada politisasi hukum di balik penetapan tersangka Hasto Kristianto.
Ciko mencontohkan kekeliruan berujung diralatnya keterangan soal penetapan tersangka dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia yang sebelumnya disampaikan KPK. Ia menduga ada upaya menggoyahkan PDIP dengan tujuan untuk meruntuhkan atau mengambil alih. Ciko juga mengatakan bahwa ada beberapa ketua umum partai lain menghadapi ancaman sprindik. Mereka memilih untuk menyerah dan mengikuti arus kebijakan atau dukungan kekuatan tertentu yang menurutnya itu merupakan bentuk nyata dari politisasi hukum. Namun menurut Ciko, PDIP tetap teguh dan tidak akan menyerah. Bahkan ancaman hukum dan penjara justru menjadi energi tambahan bagi para kader PDIP untuk terus berjuang dengan tujuan menjaga kehidupan demokrasi di Indonesia. KPK sebelumnya diketahui telah menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus yang menjerat Harun Masiku. Hasto dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik, yakni tertanggal 23 Desember 2024. Sebelumnya diketahui penetapan Hasto sebagai tersangka ini dilakukan setelah ekspos perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam surat yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, Hasto Kristianto ini dikabarkan dijerat menggunakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani.
Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Ya, penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI Perjuangan. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto jadi tersangka atas kasus dugaan suap bersama buron Harun Masiku, partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut buka suara pada Selasa 24 Desember 2024. Juru bicara PDIP Ciko Hakim menduga ada politisasi hukum di balik penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ciko mencontohkan kekeliruan berujung diralatnya keterangan soal penetapan tersangka dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia yang sebelumnya disampaikan KPK. Ia menduga ada upaya menggoyahkan PDIP dengan tujuan untuk meruntuhkan atau mengambil alih. Ciko juga mengatakan bahwa ada beberapa ketua umum partai lain menghadapi ancaman sprindik. Mereka memilih untuk menyerah dan mengikuti arus kebijakan atau dukungan kekuatan tertentu yang menurutnya itu merupakan bentuk nyata dari politisasi hukum. Namun menurut Ciko, PDIP tetap teguh dan tidak akan menyerah. Bahkan ancaman hukum dan penjara justru menjadi energi tambahan bagi para kader PDIP untuk terus berjuang dengan tujuan menjaga kehidupan demokrasi di Indonesia. KPK sebelumnya diketahui telah menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus yang menjerat Harun Masiku. Hasto dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik, yakni tertanggal 23 Desember 2024. Sebelumnya diketahui penetapan Hasto sebagai tersangka ini dilakukan setelah ekspos perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam surat yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, Hasto Kristianto ini dikabarkan dijerat menggunakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI Perjuangan. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto jadi tersangka atas kasus dugaan suap bersama buron Harun Masiku, partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut buka suara pada Selasa 24 Desember 2024. Juru bicara PDIP Ciko Hakim menduga ada politisasi hukum di balik penetapan tersangka Hasto Kristianto.
Ciko mencontohkan kekeliruan berujung diralatnya keterangan soal penetapan tersangka dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia yang sebelumnya disampaikan KPK. Ia menduga ada upaya menggoyahkan PDIP dengan tujuan untuk meruntuhkan atau mengambil alih. Ciko juga mengatakan bahwa ada beberapa ketua umum partai lain menghadapi ancaman sprindik. Mereka memilih untuk menyerah dan mengikuti arus kebijakan atau dukungan kekuatan tertentu yang menurutnya itu merupakan bentuk nyata dari politisasi hukum. Namun menurut Ciko, PDIP tetap teguh dan tidak akan menyerah. Bahkan ancaman hukum dan penjara justru menjadi energi tambahan bagi para kader PDIP untuk terus berjuang dengan tujuan menjaga kehidupan demokrasi di Indonesia. KPK sebelumnya diketahui telah menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus yang menjerat Harun Masiku. Hasto dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik, yakni tertanggal 23 Desember 2024. Sebelumnya diketahui penetapan Hasto sebagai tersangka ini dilakukan setelah ekspos perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam surat yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, Hasto Kristianto ini dikabarkan dijerat menggunakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.